Di luar nalar. Misteri lagu Boneka Abdi saya agak sedikit bingung. Kenapa roman penonton seketika berubah saat saya menyanyikan lagu Boneka Abdi di atas panggung? Ketika sedang manggung dengan band saya, Sarasvati. Jika disimak lebih jeli, tak ada yang aneh dari lirik lagu ini. Abdi teh aya nagaduh hiji boneka tekinten saya nasareng lucu naku abdi dierokan. Erokna saya pisan cing mangga tingali boneka abdi atau dalam bahasa Indonesia kurang lebih gini. Artinya, saya sekarang punya sebuah boneka tak terkira bagus dan lucu saya pakaikan rok. Roknya pun bagus ayo silakan lihat boneka saya tak ada yang aneh bukan? Hanya lagu anak dengan lirik yang sangat gampang diingat. Membaca isi liriknya saja mungkin dengan mudah akan tergambar bagaimana perasaan si anak ketika menyanyikan lagu itu, riang dan gembira. Lagu ini mulai jadi lagu menyeramkan tatkala sebuah film Indonesia bergenre horor menampilkan adegan di mana muncul sesosok hantu bermain piano memainkan irama lagu ini. Dan memang, saat membuat lagu Story of Peter yang bercerita tentang sahabat hantu pun, saya menyematkan lagu ini di awal dan tengah lagu utama. Bukan berniat menakuti. Tetapi pada masanya lagu ini konon memang digemari oleh anak-anak Belanda yang dulu pernah tinggal di Hindia Belanda atau sekarang bernama Indonesia. Ada kebiasaan antara saya dengan kelima sahabat hantu saya kala itu. Jika ingin bertemu dengan kami, bernyanyilah. Kami akan datang untuk menemanimu bermain. Itu yang mereka bilang. Dan lagu Boneka Abdi menjadi pilihan kami untuk dijadikan kode jika ingin bertemu. Awalnya saya juga merasa bingung, kenapa harus lagu itu yang dipilih. Baiklah, kita coba telusuri asal-usul lagu Boneka Abdi ini. Boneka Abdi merupakan lirik yang memang dibuat di sini, khususnya di tanah Sunda. Padahal, sebenarnya lagu ini berasal dari negara Jerman, tepatnya di abad ke-19. Lirik aslinya berjudul Hansechand Klein. Menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berkelana ke seluruh dunia dan kembali ke rumah untuk keluarganya. Lagu ini cukup mendunia. Negara Inggris bahkan punya versinya sendiri. Dengan menerjemahkan lirik bahasa Jerman ke bahasa Inggris. Lagu ini dipakai di sekolah-sekolah anak dalam pelajaran bernyanyi. Jelas lagu ini sangat disukai. Mungkin karena nadanya sangat catchy. Dan liriknya yang sangat simpel membuat anak-anak mudah untuk menghafal. Dengan adanya beragam versi lirik, membuktikan bahwa lagu ini benar-benar terkenal di seluruh penjuru dunia. Berikut asli lagu ini dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Hansechand Klein ging allein. In die weite Welt hinein stok und hat stay ihm gut. Is gar wal gemut do die Mutter wenet seher. Het jan non kein Hansechand meher da besin si daskin. Ket Nachaus gis cehawin, Little Hans Wenlon. Out into the with the word stuff and had sweet him well. He's in good spirits but his mother cries so much for she no longer has Little Hans look. Tecil canges hismin. And return quickly home. Jika orang Inggris saja menerjemahkan sesuai lirik aslinya. Lantas mengapa di sini lagu berjudul Hansechand Klein ini dibuat dalam bahasa Sunda dengan makna lirik yang jauh berbeda? Saya ingin coba analisis sedikit pengakuan sahabat hantu saya mengenai lirik lagu ini. William, sahabat hantu saya pernah bercerita. Dulu pembantu-pembantu kami selalu menghibur kami dengan menyanyikan lagu ini. Mereka bilang, lagu itu dipakai untuk membuat hati anak-anak mereka senang. Mereka bilang, jika bernyanyi lagu ini maka hati pun akan menjadi riang, tak lagi bersedih. Karena itu, bernyanyilah lagu ini jika sedang bersedih hati. Awalnya saya tak banyak mencerna ucapan William. Saat itu saya masih kecil.
hanya mengangguk-anggukan kepala kepada William tanda percaya atas ceritanya. Namun lama-kelamaan saya berpikir juga, lagu untuk menghibur anak-anak, ya? Anak-anak seperti apa yang mereka hibur dengan lirik semacam itu? Diam-diam saya mengerti. Pembantu-pembantu mereka saat itu mungkinlah hidup tak semenyenangkan kita saat ini. Yang saya tahu, upah mereka mengurusi keluarga penjajah Nederland tak cukup layak untuk memberi makan keluarga besarnya di rumah. Anak-anak mereka tentu tak selalu bisa makan dengan baik seperti anak-anak Nederland yang mereka urus di rumah tuannya. Saya membayangkan bagaimana perasaan pembantu-pembantu itu saat harus menghadapi dua kondisi berbeda antara anak majikan dengan anak kandung mereka. Mungkin saja pembantu-pembantu ini banyak mendengar lagu Hans Christian Klein lewat tuan atau nyonya mereka yang berasal dari Eropa. Karena lagu ini mudah diserap, mereka menghafalkan lagamnya lantas merubah liriknya untuk menghibur anak-anak mereka agar tak kelaparan atau bersedih hati karena keadaan. Mungkin memang ini sekadar analisa kasar dari seseorang yang berbicara dengan hantu seperti saya. Tapi jika dicermati, mungkin ada benarnya juga. William dan teman-temannya tak sadar bahwa lirik lagu ini tercipta akibat ulah bangsa mereka terhadap bangsa kita. Membicarakan soal masa lalu Indonesia dan segala sesuatunya memang tak pernah ada habisnya. Tapi bisakah kalian berhenti takut mendengar lagu itu? Tapi bisakah bulu kuduk kalian tak lagi meremang saat saya melantunkan lirik demi lirik? Percayalah, tak seperti tayangan di film-film. Saat saya menyanyikan lagu ini untuk memanggil mereka, mereka akan muncul dengan wajah riang dan berseri-seri. Tidak seperti yang kalian bayangkan, misterius dan berdarah-darah. Entah dari mana asalnya ide memasukkan lagu anak boneka Abdi di lagu Story of Peter. Idenya muncul gitu saja saat mengaransemen musiknya. Mungkin karena saya menganggap lagu ini sangat familiar di telinga anak-anak Parahyangan, bukan? Unpar ya, maksudnya anak-anak tanah Sunda. Atau karena kesan menyeramkan saat menyenandungkan lagu ini. Beberapa tahun kebelakang pun dentingan irama piano lagu anak ini sempat menjadi heboh saat menjadi bakson kedatangan Suster Ngesot di film Jelangkung MMA atau Tusuk Jelangkung. Entahlah, saya lupa. Sempat sebelum memposting tulisan ini, saya mencari sumber asal mula lagu anak ini dibuat. Ternyata ini adalah lagu anak yang muncul pertama kali di Eropa, tepatnya di Jerman dan Belanda. Sampai sekarang, belum diketahui siapa yang menulis lirik ke dalam bahasa Sundanya. Seperti gosip, lagu ini menyebar di seluruh penjuru tanah Parahyangan dan menjadi lagu anak-anak yang cukup populer. Abdi teh aya nagaduh hiji boneka, tekinten saya nasareng lucuna. Ku abdi dierokan-erokna saya pisan cing mangga tingali boneka abdi. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya kurang lebih begini, saya sekarang punya satu boneka. Titik. Titik. Tak terkira bagusnya dan lucunya. Saya pakaikan dia rok yang sangat lucu. Ayo silakan lihatlah boneka saya. Titik. Sebenarnya liriknya sangat manis dan simpel, namun entah kenapa. Titik. Titik. Saat mendengar nada-nada minor melalui lagamnya, sosok boneka seperti gambar di ataslah yang ada di kepala saya. Saya membayangkan sosok si anak pemilik boneka adalah gambar anak kecil yang ada di dalam bingkai fotonya. Titik. Titik. Dan boneka yang dia banggakan tidak selucu yang dia gambarkan. Saya menangkap lagu anak ini adalah lagu yang sangat miris.
Sama seperti lagu Story of Peter, di mana lagu itu menceritakan tentang sosok hantu anak kecil yang sangat lucu, jahil dan periang. Aransemen musiknya dibuat sangat riang dan ceria dengan memasukkan beberapa instrumen menggelikan. Liriknya pun menggambarkan sosok Peter yang sangat nakal. Titik. 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 Tapi sebenarnya ada pesan miris mengenai Peter di lagu itu. Dan saya ingin orang yang mendengarkannya mampu merasakan ada sesuatu di balik sosok Peter yang sangat menyedihkan dan kesepian. Akhirnya secara tidak sengaja, saya memilih lagu Boneka Abdi ini untuk menjadi intro dan outro lagu Story of Peter. Dan ternyata benar. Setelah menggabungkan lagu ini ke dalam aransemen Story of Peter, kesan miris yang saya cari mengenai Peter bisa saya dapatkan. Mungkin ini hanya pendapat saya saja sih. Titik. Titik. Belum tentu kamu yang mendengarkannya mendapat kesan seperti apa yang saya dengar. Tapi sejauh ini saya sangat berterima kasih kepada lagu Boneka Abdi. Saya lupa mengingat judul aslinya yang dalam bahasa Jerman dan Belanda itu. Titik. Hehehe, maaf ya tuan-tuan, karena telah berhasil memperkaya Story of Peter. Walaupun tidak orisinil buatan anak bangsa. Saya senang loh dan merasa beruntung pernah mendengar lagu ini dan sering menyanyikannya di masa kecil dulu.